Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk kuliah terakhir dengan saya. Minggu depan kuliah dengan dosen yang lain. Apa materi kita pada hari ini adalah tentang yang disebut dengan mikroba akuatik. Kenapa mikroba akuatik penting dipelajari? Yang pertama, karena dia merupakan habitat yang lebih sesuai untuk pertumbuhan mikroba jika dibandingkan dengan atmosfer. Jadi seperti kita ketahui, mikroba itu dia bisa tumbuh di mana saja. Tubuh manusia, tubuh hewan, tumbuh-tumbuhan, di udara, di atmosfer, di air, dan di tanah, dan segala macamnya. Kemudian, air merupakan salah satu habitat yang disukainya. Yang kedua, mikroba tersebut mengandung mikrobiota autochthonus. Apa arti mikrobiota autochthonus? Adalah mikroba yang merupakan asli daripada perairan tersebut. Kalau mikroba pendatang disebut dengan mikroba allochthonus. Mikroba akuatik kebanyakan bersifat motil. Motil berarti dia bisa berjalan. Seperti kalian bisa jalan ke mall, bisa jalan ke masjid, segala macam. Tapi mikroba ini dia berjalan, dia bisa mengalami pergerakan karena adanya flagel yang dia miliki, sehingga dia akan bisa berjalan. Kemudian terbagi menjadi habitat air tawar, air laut, dan eustaria. Kemudian pada habitat air tawar itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah habitat air tenang, kemudian habitat air mengalir. Habitat air tenang itu ada danau, rawa, dan kolam. Kemudian habitat mengalir itu ada sungai. Lebih banyak para peneliti mikrobiotik melakukan penelitian pada habitat air yang tenang. Karena variabel daripada jumlah mikrobanya tidak terlalu variatif dibandingkan dengan di sungai yang akan berubah setiap saat terjadinya perubahan masukan daripada hulu sungai. Lapisan paling atas dari hidrosfer merupakan interface antara atmosfer dan hidrosfer ditandai dengan tekanan permukaan yang tinggi. Dalam kondisi air diam, mikroba membentuk suatu film permukaan sebenarnya disebut dengan neopston. Lapisan neopston merupakan habitat yang cocok untuk mikroba fotoautotropik dalam program produksi primer. Jumlah mikroba di lapisan permukaan, jadi di lapisan atas itu 10 sampai 100 kali lipat lebih banyak jika dibandingkan dengan lapisan airnya. Jadi kalau lapisan airnya di kedalaman yang panjang, maka lapisan yang paling atas itu merupakan lapisan yang paling banyak air mikrobanya. Mikroba neopston autochthonus diantaranya alga, bakteri, fungi, dan protozoa. Kalau bakterinya adalah jenis Pseudomonas, Colobacter, Nevskia, Hypomicrobium, Achromobacter, Papobacterium, Alkaligen, dan Micrococcus. Kemudian cyanobacteria ada Aphanizomenon, Anabaena, dan Microcystis. Fungi terdiri daripada Cladosporium, alga ada Chromulina, Botidiopsis, Napiculata, Nautococcus. Dan protozoa dimiliki Difugia, Verticella, Arcella, dan Acineta. Kemudian kenapa juga penting mempelajari mikroba akuatik? Karena mikroba akuatik juga menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap badan air. Karena air merupakan sumber yang paling tinggi, karena pencemaran berasal dari buangan domestik atau buangan rumah tangga, buangan daripada perkampungan, kota, pasar, jalan, dan sebagainya. Yang kedua adalah buangan non-domestik, yaitu pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan. Yang ketiga adalah pencemaran tersebut akan mempengaruhi kualitas air, baik untuk air minum, air industri, ataupun air keperluan lainnya. Para ahli bisa membagi antar negara itu, apakah dia negara maju atau dia negara berkembang, tergantung kepada buangan daripada domestik daripada masyarakatnya. Kalau di negara maju, mereka tidak membuang sembarangan sampahnya pada aliran sungainya, tapi mereka olah dulu.
Kemudian pada negara domestik, kalau negara berkembang, bahwasanya 85% pembuangannya mereka buang di sungai, sehingga yang akan menyebabkan sungai tersebut menjadi kotor. Kalau Anda melihat, mungkin Anda bisa cari di YouTube, bagaimana itu kota Paris, kota London, Den Haag, New York, segala macamnya, itu biasanya adalah kota dengan wisata-wisata air. Yang mana wisatanya itu diberikan oleh dibagi dua oleh sungai, sehingga bisa menjadi wisata yang sangat menawan. Berbeda dengan negara-negara maju, bahwasanya sungai kita jadikan adalah ujung dari dapur, jadi WC, sehingga tidak bisa dinikmati oleh masyarakat umum secara umum. Kemudian kalau kita lihat di negara-negara maju, sungai akan dijadikan tempat wisata, tempat orang berjalan, tempat orang ngelamun, tempat orang berhayal, tempat orang akan menikmati deruran air. Kemudian kalau malam kita akan bisa melihat kota tersebut di dalam keadaan sinar-sinar daripada lampu-lampu yang gemerlapan. Jadi hal ini tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat yang negara berkembang yang membuang sampah di badan air. Beda dengan negara maju yang membuang sampahnya diolah terlebih dahulu oleh pemerintahnya, baru kemudian mereka buang ke sungai. Kemudian komposisi dan aktivitas komunitas mikroba air tawar, bahwasanya untuk habitat air tawar, populasi mikroba di danau lebih banyak dipelajari daripada di sungai. Yang kedua, mikroba yang banyak dijumpai adalah anggota genera Achromobacter, Plapobacterium, Brevibacterium, Micrococcus, Bacillus, Pseudomonas, Nocardia, Streptomyces, Mycomonospora, Phytopaga, Spiridium, dan Vibrio. Bakteri autotrofik umumnya adalah Octotonus dan mempunyai peran penting dalam siklus nutrien. Kalau di enceklus yang apa? Mikroba yang kemolitotropik memainkan peran penting dalam siklus N, S, dan Fe. Di antaranya adalah bakteri Nitrobacter, Nitrosomonas, dan Thiobacillus. Distribusi vertikal bakteri pada perairan ada pada akuatik itu tergantung pertama karena penetrasi cahaya. Jadi kalau semakin dalam sungainya atau lautnya, maka jumlah mikrobanya juga akan sedikit. Kemudian temperatur, dan yang ketiga adalah kandungan oksigen terlarut. Octotonus di daerah permukaan dan Allochthonus di daerah bentik. Contohnya adalah Cyanobacteria, banyak dijumpai di daerah permukaan, dan Thiobacillus banyak dijumpai di daerah sedimen. Octotonus fotoautotropik seperti Chlorobisae, Chromatisae menempati daerah yang lebih dalam karena tekanan oksigennya berkurang. H2S dan ada penetrasi cahaya walaupun itu masih sedikit. Populasi bakteri heterotropik terdistribusi di seluruh badan air tetapi biasanya mencapai maksimum dekat daerah termoklin dan dekat dasar di mana konsentrasi bahan organik yang sangat tinggi. Alga merupakan anggota Octotonus penting di ekosistem air tawar sebagai fitoplankton. Protozoa adalah pemakan fitoplankton dan bakteri, sementara mikroorganisme Allochthonus umumnya berasal dari daratan yang terbawa lewat erosi dan banjir. Jadi ketika ada banjir, kemudian terbawalah mikroorganisme tersebut, kemudian dia mengalami yang disebut dengan proses adaptasi sehingga dia bisa bertahan pada kehidupan perairan laut. Yang kedua, habitat laut. Kenapa penting mempelajari daripada mikroorganisme habitat laut? Karena laut menempati 71% permukaan bumi. Kedalaman rata-ratanya adalah 4.000 meter dan kedalaman maksimumnya adalah 11.000 meter. Daerah pertemuan antara air tawar dan air laut disebut dengan estuarin memiliki produktivitas lebih tinggi daripada kedua lingkungan tersebut. Karena apa? Karena energi yang dibawa oleh sungai maupun energi yang dibawa oleh laut itu dipertemukan pada kondisi ini sehingga makanannya bisa jauh lebih banyak dan membuat mikroorganisme jauh lebih aktif.
Komposisi dan aktivitas komunitas mikroba laut, daerah pelagik merupakan lingkungan yang unik buat makro dan mikroorganisme. Karena tanpa tumbuhan untuk tingkat tinggi, semua produksi primer dilakukan oleh alga, mikroskopik, dan bakteri. Jadi Anda bisa bayangkan di daerah pelagik yang tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tingkat tinggi, tetapi dia masih harus tetap memenuhi kebutuhan akan produksi primer. Siapa yang akan memenuhinya? Maka yang memenuhinya adalah alga mikroskopik dan bakteri autotrofik. Dan mereka lah yang menemukan daripada produser primer tadi. Jumlah mikroba relatif tinggi di daerah dekat pantai, daerah upwelling, dan Eusaria, tetapi daerah pelagik turun drastis menjadi 1-100 per liter. Jumlah populasi mikroba cukup tinggi pada beberapa sentimeter sedimen laut, jadi sedimen di atasnya, 10⁻7 sampai 10⁻8 per gram, karena melimpah nutrien di daerah tersebut. Mikroba laut ditandai dengan kemampuan tumbuh pada salinitas 20 sampai 40 ppt, dan yang benar-benar asli laut mampu mentoleransi salinitas lebih besar daripada 33 daripada ppt. Bakteri laut dia tidak akan mampu tumbuh tanpa adanya NaCl. Karena memerlukan ion-ion untuk menjaga fungsi membran, Na dan Cl diperlukan untuk transport aktif daripada komponen-komponen yang dibutuhkan oleh sel. Beberapa bakteri laut memiliki membran berlapis menyelubungi selnya. Apabila didedahkan pada air tawar, maka akan merusak lapisan membran dan sel tersebut akan mati. Di laut dalam, bakteri teradaptasi dengan temperatur rendah atau psikofilik dan tekanan air tinggi. Anda bisa bayangkan pada kedalaman 4 km atau 11.000 meter, siapakah yang mampu hidup pada kondisi ini? Yang jelas cahaya tidak ada, kemudian juga makanannya juga akan sangat sedikit, tetapi beberapa jenis mikroorganisme akan mampu bertahan hidup di sana. Kebanyakan bakteri laut itu bersifat gram positif dan motil, aerob atau fakultatif aerob. Populasi bakteri proteolitik tinggi dibandingkan dengan lingkungan air tawar atau tanah, terutama daerah genera Pseudomonas, Vibrio, dan Placobacterium. Bakteri chemolithotropik yang terlibat dalam siklus N adalah Nitrosomonas, Nitrospira, Nitrosococcus, dan Nitrobacter. Kemudian pungi laut juga memerlukan NaCl untuk tumbuhnya dan toleran garam labirintula. Yeast, Candia, Chloroplapsis, Cryptococcus, Fucoscoccus, Saccharomyces, Rhodotorula. Alga laut juga memiliki peran penting dalam suplai karbon, terutama anggota Chlorophylla, Glenophycophyta, Phycophycophyta, Chrysophycophyta, Cryptophycophyta, sampai kepada alga coklat atau Phaeophycophyta. Kemudian kita akan masuk bahwasanya bakteri pada air jernih. Adakah atau tidaknya bakteri pada air jernih? Jawabannya adalah ada. Yaitu diantaranya ada kelompok bakteri besi, yaitu Phenothrix dan Spirotylus yang mampu mengoksidasi bakteri ferro menjadi feri, sehingga kehadiran daripada bakteri ini jika disimpan lama akan menyebabkan warna kehitam-hitaman dan kecoklatan. Kelompok bakteri belerang atau Chromatium dan Thiobacillus yang mampu memproduksi daripada senyawa sulfat menjadi H2S. Jika air disimpan lama akan tercium bau busuk seperti bau telur busuk. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok mikroalga. Misalnya adalah mikroalga hijau, mikroalga biru, merah, dan coklat. Jika tersimpan air terlalu lama, maka akan menyebabkan perubahan warna tergantung jenis alga yang tumbuh, apakah hijau, coklat, biru, dan segala macamnya.
Kerugian yang disebabkan oleh tumbuhan bakteri dan mikroalga tersebut dapat menimbulkan, pertama adalah kerugian penurunan turbiditas, yang kedua hambatan aliran air, yang ketiga dapat membentuk serat atau lendir sehingga membuat suatu saluran itu akan menjadi tersumbat. Kemudian pada air kotor, selain terdapat 3 jenis bakteri air jernih tadi, ditambah lagi dengan adanya kelompok bakteri patogen. Apa itu kelompok bakteri patogen? Adalah kelompok bakteri yang menyebabkan penyakit, yaitu penyakit tipus, penyakit paratipus, kolera, disentri, dan sebagainya. Kedua adalah kelompok penghasil racun pada keracunan bahan makanan, bisa keracunan daging, sayur, ikan, atau jenis keracunan lainnya di daerah pemukiman kurang sehat. Bakteri pencemaran misalnya golongan koli, jika ditemukan dalam air maka dinyatakan air tersebut sudah tercemar. Kelompok bakteri pengguna selanjutnya adalah kelompok bakteri yang memiliki kemampuan untuk menguraikan senyawa-senyawa tertentu di badan air, yang dikenal dengan bakteri pengguna residu, bakteri pengguna pestisida, dan bakteri pengguna minyak bumi, serta bakteri pengguna daripada deterjen. Apa keuntungan dan kerugian mikroba dalam air? Pertama, keuntungannya, fitoplankton dan zooplankton menyuburkan perairan sebagai makanan utama ikan. Ada Corella, ada Scenadesmus, ada Hydrodiction, ada Pinularia, ada Tabellaria, ada Synedra. Yang kedua, banyak fungi dan bakteri sebagai decomposer atau degrader yang mendetoksifikasi daripada bahan beracun. Yang ketiga, mikroba berfungsi sebagai aerator perairan, di mana diantaranya beberapa bagian yaitu menambahkan oksigen melalui proses fotosintesis oleh mikroalga dan oleh bakteri autotrofik. Yang keempat, hasil perombakan bahan oleh mikroba dimanfaatkan oleh jasad yang lain. Selain keuntungannya, maka mikroba pada perairan juga mengalami kerugian. Kerugiannya adalah menyebabkan penyakit kalau airnya memang banyak air kotor. Ada di antaranya ada salmonella, yaitu menyebabkan penyakit tipus dan paratipus. Ada shigella, menyebabkan disentri. Vibrio, menyebabkan penyakit kolera. Entomoeba, disentri ameba. Ascaris, menyebabkan penyakit cacing. Yang kedua, menghasilkan toksin yang berbahaya. Di antaranya adalah Clostridium, Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus, Anabaina, dan Microcystis. Yang ketiga, penyebab air berwarna. Bakteri besi atau Crenothrix Sphaerothelis meosisnya ferum menjadi veri, sehingga menyebabkan air menjadi hitam. Kemudian, kerugian yang keempat adalah penyebab air berbau, karena terjadinya proses oksidasi daripada sulfat menjadi H2S, sehingga akan menyebabkan air berbau busuk. Yang kelima, badan dan warna air bisa berubah warna sesuai dengan mikroalga yang tumbuh, sehingga air tersebut tidak bisa lagi kita konsumsi dengan baik. Kemudian kita masuk kepada golongan bakteri coli. Ini merupakan golongan bakteri yang digunakan sebagai indikator dalam substrat air, bahan makanan, dan sebagainya untuk kehadiran jasad berbahaya di mana bakteri ini mempunyai sifat gram negatif, berbentuk batang, tidak membentuk spora, dan mampu memfermentasi kaldu laktosa pada temperatur 30 derajat Celcius dengan membentuk asam dan gas di dalam waktu 48 jam. Escherichia sebagai salah satu contoh yang terkenal, beberapa spesies hidup di dalam saluran pencernaan manusia, kemudian saluran pencernaan hewan juga, hewan berdarah panas. Pertama kali diisolasi oleh Escherichia pada tahun 1885 dari tinja bayi, karena bakteri ini bisa hidup pada semua individu, maka dijadikanlah sebagai indikator pada air minum dan makanan. Jika ada bakteri Escherichia coli, maka dinyatakanlah air dan makanan tersebut tercemar oleh bakteri patogen.
pencemaran bakteri fekal atau pencemaran bakteri dari kotoran manusia itu tidaklah baik dari estetika, kebersihan, sanitasi, dan kemungkinan menyebabkan infeksi. Jika dalam 100 ml air terdapat 500 bakteri coli, maka akan kemungkinan terjadinya penyakit gastroenteris, yaitu penyakit saluran pencernaan, yang akan segera diikuti dengan penyakit tipus. Pada keadaan tertentu dapat mengalahkan mekanisme pertahanan tubuh sehingga dapat bertahan dalam ginjal dan hati, dan akhirnya akan menyebabkan manusia akan mati. Salah seorang peneliti mikrobiologi pangan, dia melakukan penelitian tentang komposisi mikroba yang ada pada kotoran manusia. Dia mencoba menganalisis kotoran daripada manusia orang-orang India, Jepang, Uganda, Inggris, Scotland, dan Amerika Serikat. Maka dari hasil penelitiannya tersebut, maka dia menemukan bahwa komposisi daripada mikroflora kotoran daripada manusia itu berbeda antara masing-masing warga negara. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaannya? Yang menyebabkan terjadinya perbedaannya adalah apa yang menjadi makanan orang tersebut. Sehingga dengan berbedanya makanan, maka mikroflora yang tumbuh yang ikut membantu menguraikan dalam perut kita itu juga akan berbeda. Dari hasil penelitian ini dia menemukan orang India, Jepang, dan Uganda itu kebanyakan memakan karbohidrat. Sementara orang Inggris, Scotland, dan Amerika Serikat itu banyak memakan makanan campuran seperti campuran protein, karbohidrat, dan lemaknya serta buah-buahannya komposisinya relatif sama. Sehingga mikroorganisme yang tumbuh juga berbeda dibandingkan dengan yang dimiliki oleh orang Inggris, Scotland, dan Amerika tadi. Bagaimana dengan penelitian mikroflora fekal pada orang Indonesia? Belum banyak yang melakukan penelitiannya karena kita bukan negara yang menjadi sentral daripada peneliti, sehingga belum ada yang melakukan penelitian tentang kotoran daripada Indonesia. Mungkin kalian nanti setelah menjadi menjadi ahli mikrobiologi, mungkin kalian sudah mulai lagi melakukan penelitian tentang itu. Oke, saya kira demikian dulu perkuliahannya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada nggak pertanyaannya? Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan. Kita masuk ke session foto ya, untuk melihat siapa yang hadir. Ini bagi yang halaman pertama, silakan senyum. Halaman pertama, oke, sip. Kita pindah ke halaman kedua. Oke. Kita pindah ke halaman ketiga. Oke. Oke, nanti bahan akan saya kirimkan lewat Google Classroom. Kemudian di Google Classroom nanti juga ada nomor HP dosennya. Siapa yang akan mengasihkan kuliah pada materi pada kalian minggu depannya. Jadi bisa nanti dihubungi langsung di situ. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Ya, udah pada bosan kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Banyak, Prof. You are my favorite, always here with